Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Sahabat-sahabat sekalian pasti sudah menyimak bagaimana setelah Ahok menjalani pemeriksaan oleh Kejagung, ternyata dia terkaget-kaget. Ternyata data yang selama ini dia bangga-banggakan hanya sekaki, sedangkan data yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung itu rata-rata di atas kepala. Jadi memang penting untuk Bang Ahok ini pahami bahwa tidak akan mungkin misalnya Kejaksaan Agung melakukan proses hukum terhadap pelaku korupsi PT Pertamina, khususnya PT Patraniaga ini, kalau Kejaksaan Agung tidak memiliki data, Bos. Jadi janganlah teriak-teriak bahwa ketika berganti rezim akan saya penjarakan semua dengan data yang saya pegang. Justru lebih banyak data yang kemudian dipegang oleh Kejaksaan dan memang itu sudah wajar. Dan Ahok janganlah yang waktu podcast baterainya yang dimiliki atau energi yang dimiliki itu 1000%, ternyata setelah dipanggil kejaksaan itu berkurang hingga 16%. Waduh, 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 Ahok, Ahok. Nah, bagaimana respon netizen terkait komentar Ahok yang merasa kaget-kaget dengan data yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung? Kita simak videonya berikut ini. Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah, jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan dari Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong, kendaraan kita macet dong. Nah, saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam, kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Semua catatan ini yang saya pegang. Satu hari ganti rezim, gue penjarain kalian semua, saya bilang. Jadi ternyata Kejaksaan Agung punya data lebih banyak dari yang saya tahu. Saya kaget-kaget. 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 Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga. Saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok saya juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Wajar kita nggak tahu karena kita di atas kan ya. Pak Ahok, apa kabar? Sehat? Gimana? Lagi Pak kaget? Ahok, apa kabar? Kaget ya lihat hasil kerjanya Kejagung. Kaget ya. Punya data catatan yang lebih banyak dari yang Pak Ahok tahu ya. Tapi menurutku wajar lah kawan-kawan kalau Pak Ahok ini kaget-kaget. Karena kan ya beliau kan bilang dia di atas, komisaris utama di atas. Jadi nggak tahu di bawah-bawah kerjanya apa. Gitu kan Pak Ahok? Tapi kupikir kawan-kawan setelah keluar dari Kejaksaan Agung, beliau sama seperti kemarin kan, macan gitu. Saya penjarakan kalian semua. Saya sudah beberkan semuanya kepada Kejaksaan Penjarakan Agung. kalian semua. Itu harapanku begitu. Aduh, aduh. Ya kan sama seperti di narasi dan liputan 6 kemarin. Tiba-tiba melempem. Tapi saranku Pak Ahok, kalau bisa kagetnya disimpan dulu deh, jangan sekarang. Lebih bagus kagetnya nanti, ya kan? Karena sudah ada nih pengumuman dari Kejaksaan Agung nih, lihat deh. Ya kan akan ada tersangka baru kasus Pertamina. Nah, siapakah dia? Apakah si atau Pak Ahok? Enggak lah, nggak mungkin. Pak Ahok kan kerjanya bagus sebagai komisaris utama, canggih dia mengawasi semua. Nggak mungkin lah Pak Ahok. Kalian ngarang-ngarang aja. Kalian jangan nganggap saya nggak berdaya ya hari ini. Mungkin ada yang nganggap saya ini macan ompong. Tapi ingat, waktu itu berputar. Dengan catatan yang saya punya, suatu saat ganti rezim, gue penjarain kalian semua. Ahok, Ahok. Aduh. Jadi ternyata mereka tuh tahu lebih banyak dari yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu sekaki, mereka tahu di atas kepala. Saya juga kaget-kaget ketika dikasih tahu begini, ada fraud begini, saya juga kaget-kaget.
Kasihan kali, kasihan Saya kaget-kaget. kali. Kaget-kaget saya. Ya pokoknya saya bantu lah ya. Kaget-kaget saya. 10 jam diperiksa Kejagung, Ahok kaget dengan korupsi Pertamina. Ini juga. seperti yang disampaikan Pak Ahok oleh kaget. Hah? Mas Bambang Pak Pacul. Ahok kaget. Ngapain kaget, Kejaksaan Pak? Agung Bapak melenting, sebagai Ahok komisaris, melempem. tugasnya ngapain waktu itu? Bukannya tugas komisaris itu mengawasi dan menasehati direksi Pertamina? Hah? Terus fungsi Bapak apa? Bapak nggak ngawasi? Nggak cari tahu apa yang terjadi di dalam? Yang salah nggak dibenerin? Terus Bapak juga nggak nasehati kalau ada yang salah? Gitu cuap-cuap. Saya kok curiga sama Pak Ahok ini ya. Sebenarnya Pak Ahok ini berada di pihak yang benar atau berada di pihak yang salah? Saya bingung. Kadang Pak Ahok ini terlihat pahlawan, terus terlihat nggak pahlawan, atau aduh bingung sih. Menurut netizen gimana sih Pak Ahok ini? Pak Ahok ini berada di pihak yang benar apa di pihak yang salah menurut netizen? Yuk komen ya. Gimana Pak Ahok setelah diperiksa Kejagung selama lebih dari 8 jam? Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Oh gitu ya Pak Ahok ya. Jadi Pak Ahok tahunya sampai mana? Kok sampai harus nunggu ganti rezim untuk memenjarakan mereka-mereka itu Pak Ahok? Sampai di mana Pak Ahok? Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah, jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Oh jadi Pak Ahok nggak tahu ya di bawah terjadi apa ya? Itu agenda rapat sama catatan itu namanya notulen Pak ya. Sekretaris saya juga punya, setiap rapat kita juga ada notulennya. Nggak perlu ganti rezim Pak Ahok. Saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu. Ya, tentu saya sampaikan pada kejaksaan penyidik. Intinya saya mau membantu mana yang kurang. Nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Sampai belibet gitu ngomongnya Pak Ahok ya. Ya udah Pak Ahok udah bikin penonton kecewa ya. Kalau cuma notulen rapat aja Pak Ahok nggak perlu ganti rezim. Ya udah sekarang Pak Ahok saya nobatkan menjadi Bapak Notulen Indonesia. Gimana? Bapak Notulen Indonesia. Bung Ahok alias BTP sudah selesai diperiksa kejaksaan sebagai saksi kasus korupsi di Pertamina, tempat di mana beliau menjadi komisaris utama, menjadi pengawas operasional badan usaha milik negara ini. Setelah diperiksa, Bung Ahok menyatakan bahwa ternyata kejaksaan punya data yang lebih lengkap dan lebih banyak dari dia. Ini sebuah sikap apresiasi yang jarang dilakukan oleh Bung Ahok. Ini sebuah penyusutan. Karena sebelumnya Bung Ahok berapi-api bahwa dia tahu semua rahasia di dalam tubuh Pertamina. Dia tahu siapa saja yang bersalah sampai ke dalang-dalangnya. Dan beliau bilang akan mengungkapkan semuanya. Beliau juga mengatakan bahwa seharusnya beliau jadi dirut, bukan komut. Kalau jadi dirut, Bung Ahok ini akan memecat-mecati orang yang punya masalah dan berperkara. Tapi pernyataan beliau ini terganjal jejak di kita. Karena pada kesempatan lain sebelumnya, Bung Ahok sendiri mengatakan pernah ditawari untuk jadi dirut sama Pak Jokowi. Tapi beliau memilih menjadi komut karena ingin terapi, main golf, dan lain-lain. Memang semenjak keluar dari penjara dan menikah lagi, manuver-manuver Bung Ahok ini menjadi lebih mudah dibaca. Ya, saya dulu adalah orang yang mengagumi Bung Ahok karena beliau memang selalu tampil heroik, berani melawan apa saja, berani menghadapi apa saja. Tapi sekarang ini sangat mudah membacanya. Bahwa semua manuver, semua seruan dan semua semangat yang dimiliki oleh Bung Ahok tidak kurang dan tidak lebih adalah untuk menjadikan dirinya sebagai hero di mata kita semua. Di babak pertama,
Beliau berapi-api menyatakan tahu rahasia. Di babak kedua, beliau mengapresiasi bahwa kejaksaan punya data lebih banyak. Di babak ketiga, apakah Bung Ahok akan mengulang success story masuk penjara sebagai pahlawan? Sukses Atau tuh, kemudian masuk penjara. menampilkan diri sebagai orang yang dikorbankan dan rela untuk bangsa dan negara? Bung Ahok ini ternyata sama dengan yang lainnya. Dulu saya pikir beliau ini berbeda, ternyata sama. Ternyata beliau ini sama seperti yang lain, mau melakukan apa saja untuk menguasai dunia. Kita lihat apa yang akan terjadi dan apa yang akan disampaikan Bung Ahok kepada kita semua. Ya, kita tunggu saja tanggal mainnya. Bagaimana tokoh kita ini, Bung Ahok atau BTP yang punya akun, panggil aku BTP, mungkin akan lebih cocok disebut panggil aku Botepak. Panggil aku bos tepak. Semoga bermanfaat. Rahayu. Ternyata dari kejaksaan agung yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu ke kepala. Saya juga kaget-kaget juga ketika dia tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelas. Dia juga kaget-kaget. Karena kan kita bisa voting. Tiba-tiba Pak Ahok kagetan seperti itu, yang sebelum dipanggil ke Jagung baterainya kayak 10 juta %. Tiba-tiba setelah dipanggil oleh Kejagung ya untuk memberikan kesaksian, dengan tiba-tiba baterainya Pak Ahok berubah jadi 16% doang, kayak Berubah lobet jadi gitu. 16%. Yang sebelumnya berapi-api setelah dipanggil jadi lemes. Ya kan, seharusnya kalau memang Pak Ahok ingin terlibat, ingin berperan dalam kasus ini, seharusnya ketika Pak Ahok masih menjabat sebagai komisaris utama, itu tuh yang benar. Nah, jadi Pak Ahok bisa melihat kan sekarang bahwasannya jajaran Pak Prabowo Subianto sedang bekerja bersih-bersih, bekerja dengan baik untuk menuntaskan kasus korupsi di negara ini. Nah, gimana? Saya lucu ngelihatnya. Sebelum dipanggil baterainya 10 juta %, setelah dipanggil berubah jadi lobet 16% doang sisanya. Lucu ya guys. Mana kemarin yang belain Ahok? Katanya Ahok punya data, Ahok tidak takut. Giliran dipanggil ke Jagung langsung dia ngomong ke media. Oh, ternyata data saya sedikit. Lebih banyak datanya ke Jagung. Ya iyalah, gak mungkin ke Jagung ngomong kayak gitu akan manggil elu. Kalau datanya gak banyak, kok sekarang jadi lembek? Harusnya keras lagi dong, kayak kemarin video awal itu ya. Saya akan dengan data saya akan penjarakan itu. Sok keras. Giliran dipanggil lembek. Makanya ya, maksud gua santai dulu gitu loh. Jagung gak mungkin ngomong sembarangan kalau datanya gak banyak, Mas Ahok. Mana kemarin buzzer-buzzernya gebela lagi, kayak mengatakan, nah pokoknya lihat saja Ahok pasti bisa begini begitu. Dia datanya seuprit. Mau ngapain ngungkap apa data seuprit. Memang sangat lucu ya sahabat-sahabat sekalian, apa yang dipertontonkan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini sangat di luar dugaan. Yang kita kenal sebagai orang yang sangat berani melabrak siapapun yang kemudian melawan kebijakan yang dikeluarkannya, menganggap dirinya sebagai macan Asia, ternyata hanya macan ompong ataupun macan sirkus yang ada di Indonesia. Ternyata data yang dimiliki Kejaksaan Agung itu lebih banyak dari data yang saya miliki. Ibarat data saya hanya sekaki, data yang dimiliki Kejaksaan Agung itu rata-rata di atas kepala. Ya memang pasti begitulah Bang Ahok. Tidak mungkin misalnya kejaksaan melakukan proses hukum terhadap pelaku korupsi Patra Niaga, PT Pertamina, kalau misalnya dia tidak memiliki data. Itu yang harus Bang Ahok pahami. Nah, ini yang kemudian menjadi bukti dari pernyataan Mas Bambang Pacul yang mengatakan Kejaksaan Agung semakin melenting,
Ahok justru melempem. Waduh, waduh, waduh. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.